Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Tutor Arya. Kali ini aku akan berbagi tentang simulasi proses hayati. Apa sih itu simulasi proses? Nah, jadi simulasi proses itu bahasanya kayak gini. Simulasi proses adalah representasi model yang berbasis proses teknis kimia, fisik, biologi, dan lainnya, dan unit operasi pada suatu perangkat lunak. Nah, apa sih gunanya proses simulasi? Nah, fungsi proses simulasi itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama adalah untuk menginterpretasikan flow sheet ke dalam sistem komputasi. Jadi tidak hanya ada di atas kertas, tapi teman-teman juga bisa berinteraksi dengan flow sheet-nya, bisa membaca detail informasi kondisi operasinya misalnya atau ukurannya dan segala macam. Kemudian yang kedua adalah untuk menganalisis terjadinya kesalahan. Jadi teman-teman bisa memprediksi atau bisa melihat apakah desain yang sudah teman-teman lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip termodinamika misalnya, atau apakah reaksinya sudah berjalan sesuai keinginan teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk memprediksi kinerja suatu proses dan menentukan kondisi optimal bagi suatu proses yang sedang dikaji. Jadi, seorang proses engineer tidak perlu membangun suatu pabrik secara berulang kali untuk mengetahui desain mana yang terbaik, tapi bisa dilakukan dengan menggunakan simulasi. Nah, kemudian tahapan-tahapan dari simulasi itu kurang lebih seperti ini. Jadi pertama-tama yang dibutuhkan adalah ada 3 yang kita butuhkan. Ada perangkat lunaknya, ada softwarenya yang akan kita gunakan untuk proses simulasi. Kemudian kita punya data primer atau data sekunder. Data primer itu teman-teman peroleh dari penelitian di laboratorium gitu misalnya. Atau kalau data sekunder teman-teman bisa ambil data dari pabrik lain misalnya, atau dari publikasi ilmiah yang teman-teman gunakan sebagai literatur. Kemudian yang terakhir adalah teknologi atau prosesnya. Jadi teman-teman sudah melakukan seleksi dari proses-proses yang akan teman-teman gunakan dalam pabrik yang teman-teman rancang. Sehingga ketika data tersebut dapat diinput dan akhirnya menjadi simulasi yang kita akan gunakan. Seperti itu. Nah, secara umum tahapan-tahapannya seperti ini, teman-teman. Yang pertama adalah melakukan preliminary design atau desain awal di mana teman-teman menentukan teknologi yang akan digunakan, kemudian reaksinya menggunakan apa, bahan-bahan yang digunakan, dan lain-lain. Kemudian teman-teman melakukan equipment design atau merancang alat. Alat-alat seperti ukuran reaktor dan segala macamnya teman-teman hitung, bisa menggunakan software simulasi, bisa juga teman-teman hitung secara manual. Kemudian teman-teman melakukan utility design atau desain terhadap utilitas, di mana teman-teman mungkin menambahkan pengatur suhu misalnya, teman-teman memberikan heat exchanger, pemanas, pendingin, dan lain sebagainya. Kemudian ada safety, health, and environment serta kontrol yang perlu teman-teman rancang, seperti mendefinisikan produk mana yang menjadi limbah, produk mana yang menjadi produk. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan kontrol, misalnya teman-teman perlu kontrol pH, maka teman-teman memberikan alat atau tambahan seperti injektor pH, injektor HCl, injektor NaOH, atau lain sebagainya. Dan terakhir, teman-teman bisa mengenerate economic report dari simulasinya, atau teman-teman bisa melakukan analisis ekonomi menggunakan simulasinya. Nah, pada kali ini aku akan berbagi tentang software SuperPro Designer. SuperPro Designer ini software yang umum banget digunakan pada simulasi bioproses atau biokimia atau yang tentang farmasi dan lain sebagainya. Ini diciptakan oleh sebuah perusahaan bernama Intelligent Incorporation. Nah, biasanya kampus-kampus itu sudah punya teman-teman license SuperPro Designer. Dan untuk yang academic license itu biasanya hanya bisa 26 unit operasi. Jadi kalau teman-teman memakai lebih dari 26 unit, teman-teman bisa memecah-mecah di berbagai jadi beberapa file simulasi misalnya. Dan Super Designer ini udah lengkap banget database-nya, jenis-jenis alatnya yang bisa digunakan dan segala macam itu udah lengkap banget. Jadi teman-teman tinggal pakai. Nah, kurang lebih interface-nya seperti ini. Nah, aku bakal coba munculkan softwarenya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa lihat, di sini udah ada tampilannya, yaitu tampilan Super Pro ketika pertama kali teman-teman buka. Aku pakainya Super Pro yang versi 9,5. Jadi teman-teman di awal ini punya pilihan untuk memulai proses baru, atau membuka yang terakhir dikerjakan, atau membuka file lain, atau bakal memilih nanti. Nah, karena kita baru mulai, kita akan pilih start new proses. Kemudian teman-teman akan dihadapkan pada pilihan, apakah teman-teman mau melakukan
simulasi dalam keadaan batch atau dalam keadaan continuous. Nah, buat yang untuk mempermudah, aku akan pakai yang continuous karena tidak perlu melakukan scheduling dan lain sebagainya. Oke, nah kali ini aku akan sederhana aja, aku akan mencampurkan NaOH dengan HCl untuk membentuk garam. Jadi kita bakal mensimulasikan reaksi netralisasi. Nah, yang pertama-tama perlu dilakukan adalah memasukkan pure komponen atau komponen-komponen asli yang akan digunakan di dalam simulasi. Jadi teman-teman, biasanya ini umum di semua software simulasi, teman-teman harus memasukkan semua komponen yang akan teman-teman gunakan, baik yang reaktan, produk, dan lain sebagainya, teman-teman harus cantumkan di sini. Jadi yang pertama kita akan masukkan sodium hydroxide. Nah, teman-teman tinggal search di database-nya, kemudian dipilih register. Nah, kalau keluar error seperti ini nggak masalah, karena biasanya komponen yang dipilih itu tidak memiliki sifat fisika yang keluar tadi di errornya. Tapi memang tidak semua komponen itu punya sifat fisika yang lengkap. Kemudian kita masukkan juga hydrogen chloride atau hydrochloric acid. Nah, kebetulan kalau di SuperPro namanya hydrogen chloride, HCl, dan yang terakhir kita masukkan garam atau sodium chloride. Sodium chloride. Sodium chloride ada di sini. Jadi tidak hanya reaktannya, tapi juga produknya teman-teman harus register di sini. Nah, kemudian alatnya sederhana aja, teman-teman bisa pilih dari unit prosedur. Nah, di sini tuh ada banyak banget alat yang bisa teman-teman pilih dari SuperPro. Nah, tapi untuk mempermudah proses kita pakainya CSTR aja, Continuous Stirred Tank Reactor. Kita pilih yang stoichiometric karena reaksinya kita reaksi pakai stoichiometri aja, nggak pakai kinetik. Tapi teman-teman bisa pilih ya, kalau teman-teman mau punya kinetika reaksinya, teman-teman bisa pakai kinetic reaction, bisa pakai equilibrium juga, dan ada banyak banget jenis reaktor dan jenis alat yang bisa teman-teman pilih di sini. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Nah, kita pilih di continuous reaction, stoichiometry kita pilihnya pakai CSTR. Nah, teman klik terus masuk keluar deh di kanvasnya. Nah, ini yang bagian putih ini namanya kanvas. Nah, kemudian teman-teman tambahkan aliran bahan. Nah, untuk menambahkan aliran bahan di sini teman-teman bisa pilih di sebelah pointer, teman-teman bisa pilih untuk membuat aliran. Nah, jadi nanti pointernya berubah jadi ada add stream-nya. Nah, ini teman-teman bebas sebenarnya untuk klik di mana aja. Nah, jadi klik dulu di mana aja, kemudian teman-teman sambungkan ke aliran input ke dalam reaktor yang teman-teman gunakan. Nah, maka langsung muncul seperti ini. Ini ada stream yang pertama, nanti kita akan ubah jadi untuk HCl, dan kita akan punya stream yang kedua, kita bakal masukin NaOH. Seperti itu. Nah, ini dempet nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa rapihin, kemudian produknya keluar dari sini. Nah, kalau produk sama aja, teman-teman klik dulu dari panah output, kemudian teman-teman klik di mana aja di kanvas. Seperti itu. Nah, kemudian kembalikan lagi jadi pointer. Nah, biar nggak jadi bikin stream. Gitu. Nah, teman-teman bisa input misalnya di aliran yang pertama, teman-teman klik 2 kali, teman-teman mau masukin HCl dan air misalnya. HCl dan air. Karena kan nggak mungkin nih kita masukinnya HCl doang. Nah, kita masukkan HCl 20%. HCl 20%. Teman-teman pilih. Jadi teman-teman bisa atur ingredient flow-nya. Kalau ingredient flow teman-teman masukin langsung berapa kilogram per hour. Atau teman-teman bisa pakai mass composition. Jadi pakai komposisi masanya yang teman-teman input. Nah, aku mau HCl-nya 20%, kemudian sisanya yang 80%-nya air, dengan alirannya itu 100, kita pakai aliran volumetric, bisa pakai massa, bisa pakai volumetric, tapi aku lagi pengen pakai volumetric di sini biar mudah. Nah, kita set volumenya itu 100 liter per jam. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita setting aliran yang kedua. Kita klik 2 kali di sini. Nah, yang sekarang kita masukin sodium hydroxide. Jadi teman-teman pilih dari stock mixture yang tadi, komponen yang udah teman-teman daftarkan. Teman-teman pilih sodium hydroxide, kemudian masukkan air, sama pakai mass composition juga. Aku maunya sodium hydroxide-nya konsentrasinya lebih tinggi, yaitu
30%, agar reaksi netralisasinya dapat berjalan hampir 100%. Nah, waternya sisanya itu 70% dengan volumetriknya sama, yaitu 100 liter per jam. Gitu. Oke, nah aliran input sudah teman-teman set. Nah, sekarang saatnya teman-teman mengatur reaksinya. Cara mengatur reaksi, teman-teman bisa double klik di alatnya, langsung keluar seperti ini. Reaction 1, nah kondisi operasinya seperti apa, kita nggak akan atur suhu dan tekanan, jadi kita pakai kondisinya adiabatik saja. Untuk volumenya juga teman-teman bisa atur residence time-nya, ini teman-teman sesuaikan dengan data primer atau data sekunder yang teman-teman punya, tapi untuk sementara kita tetap atur aja untuk residence time-nya tetap di 1 jam. Nah, teman-teman bisa atur nih reaksinya di sini. Nah, kita pertama kita atur dulu reaksinya, caranya teman-teman bisa klik 2 kali di tulisan reaction 1. Ini udah otomatis ada, teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada multiple reaction, teman-teman bisa langsung tambahin aja, misalnya di sini caranya klik add. Nah, ini yang sebelah sini. Nanti jadi ada reaction 2 dan seterusnya. Tapi karena kita cuma punya satu reaksi aja, jadi cukup ini, kita double klik 2 kali. Nah, di sini dia nanya nih reaksinya apa ya, reaktannya apa, produknya apa, kemudian stoikiometrinya seperti apa kayak gitu. Karena kita pakai yang stoikiometrik kan. Nah, jadi kita tadi masukin tuh reaktannya, kita punya HCl dan kita punya reaktannya sodium hydroxide. Kemudian produknya adalah sodium chloride seperti itu. Nah, ini kita harus seimbangkan nilai molarnya. Nah, kita lihat nih HCl sama sodium hydroxide itu molar mass-nya itu totalnya 76,45, sedangkan kalau sodium chloride itu hasilnya cuma 58. Oh ya, kita lupa tambahkan air karena reaksi netralisasi itu menghasilkan air. Nah, ternyata setelah ditambahkan air total mass-nya udah sama nih. Jadi stoikiometrinya udah pas juga, 1 HCl tambah 1 NaOH hasilnya 1 NaCl dan 1 air. Jadi udah nggak ada yang perlu kita edit lagi nilainya. Ini kita oke. Nah, kalau misalnya tadi belum ada airnya, misalnya aku mau nyontohin aja, kalau misalnya nggak ada airnya nih ya, airnya hilang gitu ya. Nah, kan nggak imbang tuh nilai stoikiometrinya. Nah, dia nggak bisa di oke, dia bakal ngasih tahu bahwa stoikiometrinya belum imbang seperti itu. Nah, jadi kita harus masukkan air. Nah, baru dia imbangkan. Oke, nah udah. Terus kita jangan lupa kita masukkan extend reaksinya. Nah, biasanya kalau reaksi netralisasi ini cukup efektif ya. Jadi kita bisa taruh di 99%. Seperti itu. Nah, itu bisa kita setting di sini extend of reaction-nya. Itu beda-beda tiap reaksi tergantung dari data primer atau data sekunder teman-teman punya. Oke, nah kita udah klik oke seperti ini. Reaksinya sudah disetting, reaktannya sudah disetting, produknya nanti akan tergenerate sendiri teman-teman. Nah, ini kalau di sini masih belum ada, di stream outputnya masih belum ada apa-apa. Nah, jadi kita calculate dulu. Nah, cara calculate-nya teman-teman bisa klik yang di sini, yang logo kalkulator. Calculate. Nah, kalau misalnya teman-teman hitungannya sudah benar semua, nggak ada error dan segala macam, maka akan muncul tulisan di paling bawah ini, tulisannya perform mass and energy balance ended successfully. Jadi udah nggak ada masalah dan teman-teman bisa lihat di outputnya sekarang udah ada hasilnya. Ada excess HCl yang belum bereaksi, ada excess NaOH yang belum bereaksi, kemudian ini garam yang dihasilkan sodium ini garam yang dihasilkan sodium chloride-nya. Nah, ini sodium hydroxide yang tidak bereaksi karena kan tadi ada eksesnya kan seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk simulasi menggunakan Super Pro. Ini dari beginner maupun advance sangat mudah. Kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman juga bisa misalnya aku nggak tahu nih ini alat apa ya. Nah, teman-teman bisa klik pointer yang ada tanda tanyanya, terus teman-teman klik, nanti akan langsung kebuka window help-nya. Di sini karena share screen-nya aku ke Super Pro-nya, jadi window help-nya nggak kelihatan. Tapi ini sangat mudah untuk dipelajari dan semoga memudahkan teman-teman dalam melakukan simulasi, baik untuk mata kuliah simulasi maupun untuk mata kuliah perancangan produk dan pabrik. Sekian dari aku, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.